يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ulama besar ahli sunnah, beliau pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat banyak orang bertobat darinya, sedangkan bid'ah mereka tidak bertobat darinya. Kenapa mereka tidak bertobat? Karena mereka anggap itu baik. Sehingga harapan agar mereka bertobat itu sangat kecil. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah li'annal 'asi ya'lamu annahu 'asin fayatub. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat itu pada umumnya tahu bahwa itu adalah maksiat, itu salah. Sehingga ada harapan besar dia bertobat. Wal mubtadi yahsabu anna alladhi yaf'aluhu ta'ah fala yatub. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah, dia menyangka, bahkan dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah suatu amal soleh, sehingga dia nggak akan bertobat. Jadi jemaah sekalian, ini satu sisi penjelasan kenapa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Karena orang yang berbuat bid'ah sulit untuk bertobat, sebab dia menganggap bid'ahnya itu adalah suatu kebaikan. Maka hadis ini mengingatkan semua bid'ah itu hukumnya haram. Karena Nabi SAW melarang untuk mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama yang tidak pernah beliau ajarkan, yang tidak berasal dari agama Islam. Begitu pula dikatakan oleh Syekhul Islam, tullabu an-nasu naw'an, manusia itu ada dua macam, tullabu dinin wa tulabu dunya, para pengikut agama dan para pencari dunia. Artinya orang yang perhatian kepada ibadah dan orang yang lebih mementingkan dunia. Fasyaitan ya'muru tullabad din bisyirki wal bid'ah. Maka setan akan memerintahkan orang yang punya perhatian kepada agama untuk berbuat syirik dan bid'ah. Wa ya'muru tullabad dunya bisyahawat al-badaniyah. Sedangkan para pecinta dunia, setan memerintahkan kepada mereka untuk memperturutkan syahwat tubuh mereka, seperti syahwat kemaluan atau syahwat terhadap kekuasaan, syahwat perut dan lain-lain. Jadi jemaah sekalian, ini secara umum metode setan. Kalau orang itu rajin ibadah, setan nggak suruh dia berbuat maksiat, tapi setan menjerumuskan dia dalam ibadah yang berlebihan, sehingga pada akhirnya dia terjerumus dalam syirik dan bid'ah. Adapun pecinta dunia, maka setan menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan. Tapi tujuan utamanya juga agar mereka sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Jadi
berbuat bid'ah termasuk amalan setan. Meskipun perasaan kita mengatakan baik, karena jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu jamaah sekalian, kebalikannya, wajib dalam ibadah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan ulama juga mengingatkan, bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah asliyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah asliyah artinya tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Seperti lafaz-lafaz zikir yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perayaan-perayaan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat dari sisi manapun dalilnya tidak ada. Yang kedua disebut bid'ah idhofiyah. Artinya disandarkan kepada dalil. Kelihatannya ada dalil, tapi sebenarnya tidak berdalil. Maksudnya di satu sisi kelihatan ada dalilnya, tapi di sisi lain tidak ada dalilnya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, agar amalan kita sesuai sunnah, ada 6 yang harus kita perhatikan. Ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebab kita melakukan ibadah. Sebab kita melakukan ibadah. Contoh, sholat tahajud. Ada dalilnya tidak? Jelas ada dalilnya, termasuk sunnah. Tapi kalau ada seseorang sengaja bangun malam untuk sholat tahajud, sebabnya adalah karena bertepatan dengan malam 27 Rajab. Karena katanya itu Isra Mi'raj. Padahal kata Imam Ibnu Hajar itu tidak berdasar. Artinya tanggal tersebut tidak ada dalil menunjukkan itulah peristiwa Isra Mi'raj. Katakanlah betul, itu peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab. Kemudian seseorang bangun untuk melakukan sholat tahajud, sebabnya adalah bertepatan dengan malam 27 Rajab, maka sholat tahajudnya menjadi bid'ah. Kenapa? Karena sebabnya tidak ada dalil. Jadi mau sholat tahajud, ya silahkan kapan saja. Tidak boleh karena sebab tertentu, dan sebab itu tidak ada dalilnya. Contoh lain, berziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, kapan saja. Tapi kalau seseorang berziarah kubur, sebabnya apa? Karena sudah jelang Ramadan, atau karena bertepatan dengan 1 Ramadan, atau karena 1 Syawal, maka ziarah kuburnya menjadi bid'ah. Karena sebab dia berziarah kubur tidak ada dalilnya. Ini yang pertama, dilihat pada sebabnya. Yang kedua, dilihat pada jenis ibadah. Dilihat pada jenis dalam melakukan ibadah. Contoh jamaah sekalian, berkurban. Berkurban tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula masih dibolehkan tanggal 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah. Ini amalan yang disunnahkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Tapi kalau seseorang berkurban dengan jenis yang tidak ada dalilnya, maka kurbannya tertolak. Contoh, dia berkurban dengan ayam. Biar dia sembelih 1000 ayam, maka ibadahnya tertolak. Kenapa? Karena jenisnya tidak berdasarkan dalil.
Jenis hewan kurban berdasarkan dalil hanya 3: onta, sapi, dan kambing. Semua jenis sapi termasuk kerbau, semua jenis kambing termasuk domba. Itu yang berdasarkan dalil. Meskipun perasaan kita mengatakan ayam kan lebih murah dan lebih banyak orang suka makan ayam, kayaknya ini bagus. Kalau ditimbang secara akal, lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaat kalau sembelih ayam, karena lebih banyak orang suka makan ayam. Itu menurut akal yang pendek. Maka tetap saja itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, kita nggak pernah mendengar seorang muslim berkorban dengan ayam. Ada yang pernah dengar? Nggak ada kan? Kalau nggak kambing, sapi, atau onta. Ini menunjukkan apa? Dalam hal ini, kaum muslimin sampai orang awam pun sepakat. Tidak boleh menyembelih hewan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita sepakat dalam semua amalan, bukan hanya dalam hal ini. Ini bagus juga dijadikan bahan nasihat. Kenapa kamu nggak menyembelih ayam? Karena kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak contohkan. Maka ini berlaku untuk semua ibadah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak contohkan, jangan lakukan. Kemudian yang ketiga, agar amalan kita sesuai sunnah, tidak terjerumus bid'ah, dilihat pada jumlah, dilihat pada jumlahnya. Contoh jamaah sekalian, dalam Solat subuh itu 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat. Kalau seseorang menambah lebih dari ketentuan syariat, maka ibadahnya tertolak. Atau mengurangi, atau dia mengurangi dari apa yang telah ditentukan oleh syariat, maka ibadahnya tertolak. Kalau dia sengaja melakukannya, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau dia lupa, kemudian dia sholat maghrib sampai 4 rakaat, maka sholatnya tetap sah. Dia bisa menutupnya dengan melakukan sujud sahwi. Adapun lupa dan sifatnya masih kurang, seperti sholat maghribnya baru 2 rakaat, maka tidak cukup hanya dengan sujud sahwi, namun dia harus menambah rakaat yang kurang. Meskipun dia sudah salam atau sudah keluar dari masjid, dia harus kembali dan tambah 1 rakaat yang kurang tersebut. Tapi kalau sudah terlampau jauh waktunya, maka dia sholat dari awal. Jadi jumlah harus mengikuti ketentuan syariat. Kemudian yang keempat, pada tata cara ibadah harus mengikuti ketentuan syariat. Kalau misalkan seseorang sengaja sujud dulu baru kemudian rukuk, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tertolak, karena tata caranya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, dilihat pada waktu melakukan ibadah. Contoh, untuk haji itu sudah ada ketentuan waktunya. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya mulai berhaji sudah bisa dilakukan sejak bulan Syawal. Namun puncak amalannya dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau seseorang merubah di waktu yang lain, maka hajinya tidak sah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking bodohnya orang-orang liberal di negeri kita pernah mengusulkan,
Katanya supaya nggak desak-desakan di Makkah, hajinya kita bagi dua waktunya. Sok tahu berbicara agama tanpa ilmu. Jadi dilihat pada waktu. Begitu pula sholat. Kalau ada orang yang sholat sebelum masuk waktunya, sholatnya tidak sah. Begitu pula kalau dia dengan sengaja sholat tanpa ada udzur sampai keluar waktunya, sholatnya tidak sah. Berikutnya yang keenam, agar amalan kita sesuai sunnah, tidak terjerumus bid'ah, dilihat pada tempat melakukan ibadah. Contoh, dalam iktikaf, tempatnya di masjid. Tidak sah iktikaf selain di masjid. Termasuk jamaah sekalian, mungkin jamaah mendengar ada berita, jamaah haji dari Indonesia mau sembelih fidyah mereka di tanah air, nggak mau sembelih di Makkah. Ini bertentangan dengan dalil dan bahkan ijma' ulama. Sepakat ulama, sembelihan fidyah bagi jamaah haji harus dilakukan di Makkah. Tapi kalau sebagian dagingnya mereka mau bawa pulang, boleh. Karena sembelihan fidyah untuk bersyukur bagi jamaah haji itu mirip dengan kurban. Kurban itu dianjurkan sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan, sebagian lagi kita hadiahkan. Artinya kalau hadiah boleh diberikan meskipun kepada orang kaya, tapi hendaklah diprioritaskan untuk sedekah bagi orang miskin. Jadi tidak masalah setelah kita sembelih kemudian kita bagi tiga. Sebagian disedekahkan untuk fuqara di kota Makkah, sebagian dihadiahkan, sebagian kita bawa pulang untuk dimakan sampai ke tanah air. Tapi menyembelihnya sepakat ulama harus dilakukan di Makkah. Apalagi kalau menyembelih karena pelanggaran. Nah, ini lebih harus lagi, lebih wajib lagi dilakukan di tanah haram. Dan khusus diberikan kepada fuqara tanah haram. Nah, itu nggak boleh dibawa pulang dagingnya. Dagingnya tidak boleh dibawa pulang ke tanah air, dan kita nggak boleh makan. Karena itu pelanggaran, bukan untuk bersyukur. Jadi hadyu atau fidyah bagi jamaah haji itu ada dua, untuk bersyukur dan karena pelanggaran. Nah, itu contoh, mereka mau rubah tempatnya. Sudah ada kebijakan, baru katanya nanti kita minta fatwa MUI. Sudah buat kebijakan lebih dulu, baru mau minta fatwa ulama. Jadi ini yang keenam, dilihat pada tempat melakukan amalan. Ada juga jamaah sekalian, sekelompok orang mereka berhaji ke selain Baitullah, ke gunung tertentu. Tapi nggak usah saya sebutkan gunungnya ya. Mereka mengira haji itu ke sana. Maka ini haji yang bid'ah karena tempatnya tidak sesuai ketentuan syariat. Inilah jemaah sekalian 6 yang harus kita perhatikan agar amalan kita sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjerumus dalam mengada-ada dalam agama. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, sebelum kita masuk pelajaran yang kedua jamaah sekalian, di sini ada faedah penting. Dikatakan oleh para ulama, berdasarkan hadis ini ada satu kaidah penting, yaitu al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah adalah haram. Sebagian lain mengungkapkan dengan at-tauqif,
harus berdasarkan dalil, atau al-man'u terlarang, sampai ada dalil yang mensyariatkan. Jadi nggak boleh kita mengamalkan satu bentuk ibadah kecuali ada dalilnya terlebih dahulu. Sebaliknya, al-aslu fil muamalat wal adat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah atau dalam adat kebiasaan atau dalam urusan dunia itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Di antara dalilnya, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi dalam urusan dunia, silahkan. Nggak perlu menunggu perintah. Selama tidak ada larangan dalam syariat, boleh kita lakukan. Kalau sudah ada larangan, jangan dilakukan. Contoh dalam jual beli, silahkan mau transaksi bagaimanapun. Tapi kalau ada larangan dalam syariat, jangan dilakukan. Contoh, larangan transaksi riba. Maka semua yang mengandung riba, jauhi. Tapi sayangnya banyak umat Islam membalik kaidah ini. Dalam agama, dalam ibadah, mereka terlalu kreatif. Banyak penemuan baru. Sementara dalam urusan dunia, terbelakang. Nggak ada penemuan baru. Cuma ikut-ikutan saja. Ini kebalik. Seharusnya dalam hal agama, kita nggak perlu membuat penemuan baru. Ikuti saja apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan bahaya berbuat bid'ah dalam agama di surat Asy-Syura ayat ke-21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, yaitu yang mereka persekutukan dengan Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang Allah tidak izinkan? Dan sebaliknya jemaah sekalian, dalam urusan dunia, kalau kita mengharamkan padahal tidak ada dalil Allah mengharamkan, ini juga bahaya besar. Ini adalah dosa besar, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kedua, juga ada kaidah yang disebutkan para ulama berdasarkan hadis ini, yaitu an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu konsekuensinya adalah rusaknya amalan. Jadi adanya larangan untuk melakukan satu amalan, maka konsekuensinya amalan itu rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang lain yang dipetik dari hadis ini. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Bahwa larangan dalam syariat itu berkonsekuensi pada rusaknya amalan. Kita berikan beberapa contoh. Menikah tanpa wali. Menikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Berarti hadis ini terkandung padanya larangan menikah tanpa wali. Karena dilarang menikah tanpa wali, berarti nikahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak sesuai petunjuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga berlaku pada seluruh urusan agama. Seluruh urusan agama bisa berlaku pada seluruh urusan agama. Jika padanya terkandung larangan, maka membuat amalan itu tidak sah. Tapi kalau tidak ada larangan dalam urusan muamalat, dalam urusan adat kebiasaan, maka hukum asalnya boleh. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi.